Jadi tanahnya milik yang punya tanah, tapi tambang di dalamnya punya negara. Nah, regulasi yang terjadi itu dilelang. Nah, karena dilelang, dipastikan menurut saya, dipastikan yang menang ya orang-orang itu juga. Karena pendatang baru itu untuk modal ikut lelang itu besar banget. Dia nggak akan sanggup. Ujung-ujungnya yang menang ya itu-itu aja. Jadi akibatnya ya terjadi sedikit monopoli lah di tambang itu. Orang-orangnya ya itu juga. Ada dua hal yang tadi disampaikan Mas Haidar, yaitu pengelolaan SDM SDA yang memang sesuai dengan potensi yang ada. Nah, yang jadi persoalan sekarang Mas Haidar adalah dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini kan dikelola oleh BUMN pertambangan dan juga sumber daya alam yang lain. Nah, Mas Haidar melihat sudah maksimal belum sih pengelolaan ataupun penanganan sumber daya alam ini oleh BUMN yang ada? Karena kalau kita lihat dari BUMN sendiri hanya memberikan kontribusi ke penerimaan negara 3,1%. Terus dari sumber daya alam cuma 7,4%. Artinya kalau kita lihat di sini kan pengelolaan BUMN yang khusus untuk menangani ini kan tidak maksimal mestinya. Nah, apa yang salah di sini, Mas Haidar Alwi? Sehingga pemerintahan Prabowo Gibran ini memang benar-benar sesuai harapan untuk mengembalikan perekonomian ini, terutama di sektor-sektor yang di mana BUMN itu menjadi ujung tombak. Nah, seperti apa saat ini? Sudah efektifkah? Nah, bisa disampaikan, Mas. Kalau menurut saya sangat belum efektif ya. Ya. Ngurus pertambangan, terus BUMN masih sangat belum efektif. Karena apa? Saya kasih contoh di pertambangan, ESDM itu. Ya. ESDM itu kalau kita punya tanah, tahu persis bahwa tanah kita ini di dalamnya ada emas, batu bara, nikel, atau apapun lah di dalam tambang ini. Maka yang harus kita lakukan, kita harus membuat surat ke Dirjen Mineral, ke pusat, untuk minta ini buat IUP segala macam itu. Syarat-syaratnya ada banyak, tapi paling pokok adalah bahwa tanah kita yang punya kita itu dilelang. Ya, caranya dilelang. Dilelang karena pasal 33 ayat 123 itu bahwa tambang dan kekayaan air, mineral, tambang dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara. Bukan milik rakyat, milik negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran. Nah, jadi tanahnya milik yang punya tanah, tapi tambang di dalamnya punya negara. Nah, regulasi yang terjadi itu dilelang. Nah, karena dilelang, dipastikan menurut saya, dipastikan yang menang ya orang-orang itu juga. Karena pendatang baru itu untuk modal ikut lelang itu besar banget. Dia nggak akan sanggup. Ujung-ujungnya yang menang ya itu-itu aja. Jadi akibatnya ya terjadi sedikit monopoli lah di tambang itu. Orang-orangnya ya itu juga. Nah, kasih contoh misalnya kayak tambang emas. Itu persyaratannya di pusat harus tender dan lain sebagainya. Nah, kalau setelah tender mereka menang, mereka nambang, nanti setelah tambangnya habis, tanahnya dikembalikan ke yang punya tanah tadi. Ini yang berlaku. Ya. Ini peraturan. Atau terjadi negosiasi. Misalnya nego antara yang punya tanah dengan yang pemenang lelang tadi, sehingga akhirnya tanahnya diserahin, misalnya dengan harga tertentu. Ini yang regulasi yang ada. Nah, menurut saya ini harus ada perubahan di situ, sehingga rakyat yang punya tanah, entah itu hak ulayat atau dan lain sebagainya, kayak di Solo dan banyak tempat itu bisa nambang, terutama emas. Regulasinya dirubah, misalnya dalam bentuk tambang rakyat.
Walaupun sudah ada sekarang, tapi susah. Masih susah banget rakyat nambang itu. Masih maling-maling lah kira-kira. Nah, kalau itu dibuka, regulasinya diatur oleh pemerintah secara baik, sebesar-besarnya, punya negara memang, tapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, rakyat boleh nambang, ya batasan hektarnya dibatasin, nggak boleh sampai 1.000, boleh batas maksimum. Kalau nggak salah saya, tambang rakyat itu 20 hektar. 20 ya. Ya, sehingga rakyat semua bisa nambang dan makmur, diawasi oleh negara. Nah, waktu saya cerita begini dengan salah satu pejabat itu nanya, "Mas, nanti alamnya rusak." Pertanyaan gini, apa nggak merusak alam kalau rakyat dibolehkan nambang? Oh, saya bilang gampang. Rakyat itu pemilik tanah. Dan dia tinggal di situ. Artinya apa? Dia akan lebih jaga tanahnya itu biar nggak longsor, biar nggak biar nggak habis, biar nggak banjir, daripada itu ditambang oleh oligarki. Karena oligarki merasa dia nambang di situ, ikut lelang, bayar mahal, untuk reboisasinya dia sudah bayar ke kehutanan. Kan syarat itu, kalau kita nambang itu, oligarki nambang itu, bekas tambangnya harus direboisasi. Nah, dia sudah bayar itu ke kehutanan misalnya. Nah, masalah ditambang atau enggak sama hutan, itu lain cerita. Bukan urusan oligarki. Tapi kalau rakyat dikasih kemampuan dan diedukasi, terus regulasinya juga dirubah sedikit, peran pemerintah menjadi besar untuk tambang rakyat itu, betul-betul untuk rakyat, dari rakyat. Nah, sehingga itu bisa diatur. Ini hasilnya keuntungannya buat reboisasi, dan itu dilakukan langsung oleh si pemilik tanah, rakyat itu sendiri. Tentunya dia lebih punya sifat untuk jaga daerahnya sendiri, ketimbang oligarki yang datang dari luar, atau dari Jakarta, atau dari manapun, datang ke daerah situ, untuk jaga, untuk apa? Untuk nambang. Menurut logika, lebih baik rakyat sendiri yang punya tanah, yang punya rumah di situ yang jaga, ketimbang oligarki yang datang dari Jakarta, nambang di situ. Karena dia merasa sudah bayar. Gitu maksud saya, Mas.